Tokusatsu nggak melulu soal Kamen Rider, Super Sentai, Ultraman, atau Power Ranger, tapi ada beberapa tokusatsu yang bisa kita bilang sebagai tokusatsu indie di mana tidak muncul dari studio-studio besar, tapi muncul sebagai tokusatsu sampingan ya. Dimana tokusatsu ini kan sudah menjadi budaya populer lah di Jepang sana. Jadi banyak beberapa tokusatsu yang mungkin jarang dibahas oleh orang-orang karena mungkin karena munculnya cuma sekali-kali atau karena memang tokusatsu ini datang dari studio kecil. So, ada apa aja? Mari kita langsung bahas. Pertama ada yang baru tayang nih tahun 2024 kemarin, dimana ini merupakan live action ya dari sebuah manga yang judulnya yaitu Wingman Live Action. Nah, Wingman Live Action ini merupakan adaptasi dari manga lawas karya Masakazu Katsura. Wingman juga pernah diadaptasi sebenarnya di live action pada tahun 90-an, namun dibuat live actionnya lagi tahun 2024. Nyeritain tentang anak sekolah bernama Kenta Hirono, seorang cowok sekolahan yang terobsesi jadi pahlawan super, dimana dia tuh ngefans banget nih sama tokusatsu, baik itu Super Sentai, Kamen Rider, Gavan, dan lain-lain. Nah, hingga suatu hari dia bertemu dengan cewek misterius dari dimensi lain yang memberi dia buku ajaib. Dengan buku ini, Kenta bisa mengubah dirinya jadi Wingman, di mana dia dihadapkan untuk menghadapi sebuah monster jahat, di mana dia menjadi superhero yang dia ciptakan sendiri. Wingman live action ini awalnya aku cukup skeptis ya karena melakukan live action, tapi ketika ditonton ternyata seru banget guys. Dimana ceritanya simple banget tapi cukup bagus untuk sebuah tokusatsu. Desain dari kostum Wingman-nya keren, desain monsternya keren juga. Lalu gimmick bagaimana Hirono suka tokusatsunya itu bener-bener relate banget. Lalu ada sedikit romance-nya juga. Opening dan ending dari Wingman Live Action ini benar-benar keren ya. Nah, apalagi cast-nya nih di Wingman Live Action ini benar-benar cocok lagi. Apalagi Aoi, pemeran Aoi itu nice banget guys. Dan yang paling disuka juga adalah bagaimana pertarungannya dan CGI-nya di Wingman Live Action ini. Walaupun cuma tokusatsu sampingannya bisa dibilang cuma 10 episode juga, tapi benar-benar dibuat dengan sangat niat. Yang kedua ada Legend nih, sempat tayang di Indonesia juga. Legend juga lah pokoknya di tokusatsu Indonesia, yaitu Ryukendo. Mungkin yang lahir tahun 2000-an awal sempat nonton ya Ryukendo. Nyeritain di sebuah kota bernama Akebono, monster jahat dari Yamaga menyerang. Nah, lalu muncul 3 pahlawan dari pasukan Madan yang siap melawan, ya, bernama Ryukendo, Ryugunu, dan Ryujinu. Dengan kekuatan Madan Case, mereka bisa summon berbagai senjata dari berubah ke mode yang lebih kuat. Nah, yang menarik dari Ryukendo ini meskipun di luar dari studio besar, tapi hasil tokusatsunya itu benar-benar keren banget ya. Pertarungannya keren, efeknya keren, desainnya nggak usah ditanya, ceritanya simpel-simpel aja, ringan juga buat ditonton. Dan kalau yang aku paling suka itemnya guys, di sini itemnya benar-benar ciamik banget, dengan bentuk yang besar gitu tapi keren banget. Dan yang paling ikonik adalah adegan berubah yang harus nyumput dulu di kamar mandi, itu benar-benar ikonik dan sangat-sangat legend banget. Yang terakhir, nah yang ini mungkin banyak orang yang belum tahu juga, yaitu judulnya Dogengers. Nah, Dogengers ini merupakan tokusatsu khas daerah ya, bisa dibilang kearifan lokal, dimana serial ini dibuat khusus di Fukuoka dan menghadirkan hero-hero lokal dari Fukuoka, dimana hero-heronya tuh diambil dari ceritanya ya dari sponsor-sponsor atau dari perusahaan-perusahaan yang ada di Fukuoka. Ceritanya tentang pahlawan dari berbagai daerah yang bekerja sama untuk melawan kejahatan, termasuk musuh nyeleneh bernama Yabai Kamen. Dimana Dogenger ini memang khusus tokusatsu lokal Fukuoka punya nih, dimana di situ superhero-nya berdasarkan perusahaan, ada farmasi dan ada macam-macam lah. Ceritanya ini ringan banget karena yang ditonjolin adalah unsur komedinya. So, itu dia 3 tokusatsu yang di luar dari studio besar dan juga jarang banget orang tahu ya, bisa dibilang tokusatsu indie lah ya. Masih banyak yang belum dibahas sebenarnya dari tokusatsu indie ini, mungkin nanti kita bisa bahas di video lain. Jangan lupa follow semua sosial media Tokusatsu di Instagram, di TikTok, dari YouTube, dan juga di B-Station. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Mari kita berubah.